Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Geologi Gunung Apian dengan dosen pengampu Ibu Fajar. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, dan topik pembahasan yang akan kami bawa adalah tentang Gunung Kilauea yang ada di Hawaii. Perkenalkan, nama saya Jirin Prasetyo, dan sebelah saya ada Muhammad Afrizal Sinale, sebelah kiri saya ada Reza Sharon, dan pojok saya ada Keisha, dan pojok sebelah kanan ada Muhammad Hasan Al-Kais. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang Kilauea Mountain. Next. Nah, ini adalah anggota kelompok 5. Next. Nah, Gunung Kilauea sendiri itu terletak di pantai tenggara Pulau Besar, Hawaii, dengan koordinat sekitar 19 derajat, 25 menit dan 16 detik lintang utara, dan 155 derajat, 17 menit 12 detik lintang selatan. Nah, Kilauea ini merupakan gunung berapi perisai aktif yang terbentuk di atas titik panas Hawaii, menjadikannya gunung termuda kedua di antara 5 gunung api utama yang membentuk Pulau Hawaii. Jadi terdapat 5 gunung di Pulau Hawaii, yaitu Mauna Loa, Hualalai, Mauna Kea, dan juga Kepala. Nah, Kilauea ini terbentuk di atas titik panas Hawaii dan merupakan gunung kedua di antara 5 gunung api utama yang membentuk Pulau Hawaii. Next. Nah, hotspot Hawaii. Hotspot Hawaii sendiri adalah cerita hotspot yang paling terkenal di dunia. Dia terletak di bawah lempeng Pasifik, yang dimana menjadi penyebab utama terbentuknya Kepulauan Hawaii serta gunung-gunung laut lainnya. Nah, berikut merupakan gambar dari pembentukan hotspot Hawaii sendiri yang menghasilkan beberapa gunung yang ada di Pulau Hawaii. Jadi Pacific Plate itu bergerak, atau litosfer, dia bergerak menuju ke arah kiri, dan di bawahnya itu terdapat mantle clouds yang dimana itu adalah hotspot Hawaii dan membentuk beberapa gunung yang ada di Hawaii. Nah, tahapan pertumbuhan vulkanik dari Gunung Kilauea sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap submerin, yang dimana erupsi awal terjadi di bawah permukaan laut yang menghasilkan lava alkalin dalam volume kecil. Yang kedua ada tahap perisai, yang dimana tahap perisai ini merupakan erupsi lava teolitik dalam volume besar membentuk struktur perisai yang landai. Jadi erupsi lava ini menghasilkan bentuk menyerupai perisai, yang dimana terdapat pada gambar sendiri. Jadi si lava sendiri ini menerobos masuk ke atas. Jadi si lava terbentuk di bagian atas sehingga terbentuklah seperti shield atau perisai. Nah, setelah tahap perisai sendiri, yaitu ada tahap perisai pasca perisai, yang dimana aktivitas vulkanik ini menurun. Jadi aktivitas lava ini dia mulai menurun dan erupsi lava alkalin itu kembali terjadi dalam volume kecil. Jadi tahapannya itu seperti terus-menerus berputar. Kilauea. Magma Kilauea berasal dari mantel dan didominasi oleh basalt teolitik yang bersifat sangat cair dan rendah silika. Komposisi ini menyebabkan erupsi Kilauea dengan bersifat efusif, menghasilkan aliran lava yang luas dan relatif lambat. Namun, analisis meteorologi dan geokimia menunjukkan variasi mineral seperti olivin, telur peroksida, dan telur serta kecenderungan peningkatan MgO pada fase-fase tertentu erupsi besar, seperti pada erupsi 2018. Selain erupsi efusif, Kilauea juga memiliki sejarah erupsi eksplosif, terutama jika terjadi interaksi antara magma dengan air tanah ataupun air permukaan yang menghasilkan letusan freaton magmatik dan endapan tefra yang tebal di sekitar kaldera. Selanjutnya ada struktur internal dan sistem magma.
Ada 4 poin pada pembahasan ini. Yang pertama ada reservoir magma kaldera puncak. Di bawah kaldera puncak Kilauea, terutama di bawah-bawah Halimau terdapat ruang magma dangkal yang berfungsi sebagai penampung utama sebelum magma disalurkan ke permukaan. Terus yang kedua ada zona rekahan. Kilauea memiliki 2 sistem rekahan. Yang pertama ada zona rekahan timur dan yang kedua ada zona rekahan barat daya. Nah, kedua zona ini merupakan zona lemah tempat magma bisa mengalir secara lateral dari kaldera ke arah lereng gunung. Lalu Kilauea juga memiliki koneksi dengan hotspot Hawaii. Di bawah permukaan terdapat koneksi mendalam dari hotspot Hawaii yang terus menyuplai magma ke Kilauea itu sendiri. Lalu ada sistem aliran lava dan tekanan bawah tanah, bawah permukaan. Penelitian geofisika juga menunjukkan adanya saluran lava bawah tanah dan dike intrusion yang memungkinkan magma mengalir jauh dari pusat kaldera erupsi tanpa erupsi permukaan. Ya. Nah, bisa dilihat dari gambar sendiri bahwa Kilauea berada di zona rekahan. Bisa dilihat dari gambar ini terdapat zona rekahan barat daya dan zona rekahan timur yang langsung menyuplai ke Gunung Kilauea itu sendiri. Next, Kilauea eruption. Nah, erupsi terbaru Kilauea termasuk yang terjadi pada tahun 2018 dan 2021 hingga 2022 diklasifikasikan sebagai kombinasi erupsi efusif dan juga erupsi eksplosif. Nah, erupsi 2018 misalnya diawali dengan peningkatan tekanan magma di sistem dangkal, diikuti dengan migrasi magma ke zona rekahan timur, menghasilkan letusan virusa yang masif dan aliran lava yang menghancurkan permukaan di sekitarnya. Studi terbaru juga menyoroti adanya perilaku klik pada Kilauea dengan periode efusif yang panjang diselingi letusan eksplosif berskala kecil hingga sedang, terutama jika terjadi interaksi antara magma dan juga air. Selanjutnya kita lanjut ke potensi bahaya. Yang pertama itu ada aliran lava dapat menghancurkan pemukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian. Yang kedua, letusan eksplosif dapat menghasilkan awan abu, tefra, dan aliran piroklastik yang membahayakan jiwa dan properti. Ketiga, gempa bumi dan pergeseran flank selatan yang dapat memicu tsunami lokal. Dan yang terakhir, gas vulkanik SO2 yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya untuk sumber daya. Sumber daya sendiri hanya ada 3. Yang pertama itu tanah vulkanik yang subur untuk pertanian. Yang kedua sendiri ada potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang terakhir ada pariwisata yang berbasis geowisata dan penelitian ilmiah. Oke, selanjutnya ada metode pemantauan. Dari sini Hawaiian Volcano Observatory atau HVO adalah lembaga di bawah United States Geological Survey atau USGS yang berperan sebagai pusat pemantauan dan penelitian di gunung api di Kepulauan Hawaii. Didirikan pada tahun 1912
ini mengukur deformasi permukaan tanah akibat tekanan dari bawah tanah dengan tujuan untuk mendeteksi inflasi atau deflasi sebagai tanda naik atau turunnya magma. Selanjutnya ada juga seismometer, dan alat ini merekam gempa vulkanik dan mikroseismik di sekitar gunung api dengan tujuan untuk memetakan pergerakan magma dan mendeteksi aktivitas tektonik vulkanik yang dapat memicu letusan. Selanjutnya juga ada penginderaan geosatelit. Data satelit ini digunakan untuk memantau suhu, deformasi permukaan, dan emisi gas dari orbit dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran luas dan kontinu tentang perubahan permukaan dan aktivitas vulkanik. Berikut linkikan secara langsung tentang Gunung Kilauea. Berikut beberapa referensi yang telah kami gunakan untuk Gunung Kilauea. Dan berikut adalah tabel kontribusinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.